warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di mata kuliah Etika Profesi. Kali ini kita sudah memasuki tatap muka yang ke-11 ya, dengan materi Kode Etik Profesi. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya ya, bahwa suatu profesi ya, yang dijalani oleh seorang tenaga profesional ya, harus mempunyai profesionalitas yang tinggi. Ya. Tenaga profesional di sini diharapkan memiliki pengetahuan dan keahlian khusus sehingga dia bisa menekuni suatu bidang profesi tertentu. Mereka juga mempunyai acuan perilaku ya, baik secara individu maupun perilaku dalam organisasi yang harus ditaati, dijalankan dalam menjalankan aktivitas ataupun kegiatan profesionalismenya. Nah, acuan tersebut seringkali dinamakan sebagai kode etik atau kode etik profesi. Ya, bagaimana yang bersangkutan atau profesional tersebut dapat menjalankan tugas profesionalnya dalam kehidupan sosialnya. Nah, kita lihat dulu mulai dari pengertian kode etik. Kode etik adalah suatu sistem norma, nilai, dan juga aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang baik ya, apa yang benar dan baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Ya, jadi masing-masing profesi biasanya mempunyai kode etik profesi tersendiri. Ya. Kode etik merupakan suatu bentuk aturan yang tertulis, ya, yang secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan prinsip-prinsip moral yang ada dan ketika dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk menghakimi berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik tersebut. Jadi di sini selain ada aturan tertulis mengenai apa yang seharusnya dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh profesi tertentu, termasuk juga bila mana diperlukan bisa digunakan sebagai alat untuk memberikan keputusan ataupun memberikan sanksi bila mana ada penyimpangan yang terjadi yang dilakukan oleh pengemban profesi tersebut. Nah, apa fungsi keberadaan kode etik profesi ini ya? Yang pertama bisa digunakan sebagai acuan kontrol moral ataupun pengawasan perilaku yang sanksinya lebih dikonsentrasikan secara psikologis atau kelembagaan. Jadi dengan adanya aturan ini masing-masing anggota profesi, anggota asosiasi profesi ya, bisa dilakukan pengawasan ya, apabila ada penyimpangan bisa dilakukan atau dikenakan sanksi. Kemudian fungsi yang berikutnya menuntun terbentuknya integritas moral yang kuat di kalangan pengemban profesi tersebut. Dengan adanya kode etik ya, bukan hanya klien yang bisa diartikulasikan hak-haknya ya, tetapi juga kepentingan negara secara umum bisa dijaga. Jadi jangan sampai terjadi penyimpangan yang merugikan konsumen atau klien ataupun masyarakat, bahkan juga merugikan negara. Kode etik profesi menjadi acuan supaya anggota profesi tetap bermartabat dalam profesinya dengan menghindari komunitas dan interaksi yang cenderung menolerir beragam cara melanggar norma-norma. Jadi walaupun sudah diatur dalam kode etik profesi ya, ada berbagai macam nilai-nilai atau norma yang harus dipegang teguh, tetapi tetap
bisa saja terjadi atau ada kemungkinan untuk terjadi penyimpangan-penyimpangan. Nah, jangan sampai penyimpangan itu dilakukan ya secara sadar ya tanpa mengetahui rambu-rambu yang seharusnya membatasinya. Nah, tujuan adanya kode etik ini yang pertama untuk menjunjung tinggi martabat profesi. Ya, jangan sampai para pengemban profesi atau profesional itu dipandang rendah atau dipandang sebelah mata oleh orang-orang lain ataupun oleh masyarakat di luar asosiasi profesi tersebut. Kemudian untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya. Ya, jadi baik kesejahteraan materi maupun spiritual ataupun mental. Kemudian untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi. Ya, dengan adanya kode etik di sini, para anggota akan mengetahui dengan jelas tugas dan tanggung jawabnya. Ya, bahwa mereka harus melakukan suatu aktivitas ya dan bertanggung jawab atas aktivitas tersebut. Jadi ada sisi pengabdian yang harus dilakukan dalam menjalankan tugas profesinya. Kemudian untuk meningkatkan mutu profesi, kode etik di sini juga memuat berbagai norma yang berisi tentang anjuran agar selalu berusaha meningkatkan mutu atau kapasitas anggotanya sesuai dengan bidang pengabdian atau bidang profesinya. Jadi dari waktu ke waktu diharapkan selalu melakukan peningkatan kapasitas, mengupgrade diri sehingga aktivitas yang dilaksanakan atau pengabdian yang dilakukan itu akan terus berkembang ya dan bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman. Nah, kode etik itu sendiri ya biasanya ditetapkan oleh organisasi profesi ya. Biasanya melalui kongres organisasi profesi. Ya, jadi tidak sembarang di luar keanggotaan profesi tersebut bisa membuat kode etik suatu profesi. Kode etik dari suatu organisasi ya, dari organisasi profesi tertentu hanya dapat menegakkan disiplin di kalangan profesi tersebut bila mana orang yang menjalankan profesi tersebut tergabung menjadi anggota. Jadi di sini walaupun ada organisasi atau asosiasi profesi, bisa saja tidak semua pengemban profesi tersebut atau profesional menjadi anggota dari organisasi profesinya, sehingga kode etik di sini ya tidak bisa menjangkau mereka yang berada di luar keanggotaan profesi, di luar keanggotaan organisasi profesinya. Nah, apabila orang yang menjalankan profesi tersebut secara otomatis ya karena secara kenyataannya tidak, mereka yang berprofesi tertentu tidak secara otomatis tergabung dalam menjadi anggota organisasi profesinya. Nah, kalau seandainya mereka yang menjalankan profesi itu secara otomatis tergabung dalam organisasi profesi, maka baru akan ada jaminan bahwa profesi tersebut dapat dijalankan secara murni dan baik. Karena setiap anggota profesi yang melakukan pelanggaran ya terhadap kode etik tentu akan dapat dikenakan sanksi. Walaupun mereka ya atau para profesional yang mengemban suatu profesi tertentu yang tidak tergabung dalam organisasi profesi, mereka bila mana mereka melakukan pelanggaran atau melakukan tindakan yang tidak benar, tetap bisa dilakukan atau diberikan sanksi, tetapi sanksi yang dikenakan mungkin bukan sanksi yang
ada dalam kode etik profesi yang ada. Kode etik profesi bukanlah merupakan kode yang kaku. Jadi kode etik itu walaupun sudah tersusun, tetapi dalam perkembangan bisa dilakukan penyesuaian, ya, akan diperbaharui dan disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan zaman. Jadi tidak hanya saklek sekali dibuat untuk selamanya, tetapi tetap bisa dilakukan perubahan sesuai dengan perkembangan yang ada. Nah, walaupun sudah ada kode etik profesi, tetapi masih ada kemungkinan untuk terjadi pelanggaran. Ya, ada beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran kode etik. Yang pertama, tidak berjalannya kontrol dan pengawasan dari masyarakat. Ya, seringkali masyarakat kurang perhatian atau abai ataupun acuh saat mereka tidak bersinggungan dengan suatu kejadian ataupun kerugian tertentu, ya. Jadi kalau mereka merasa tidak dirugikan tentu, atau seringkali mereka tidak melakukan kontrol atau pengawasan untuk suatu aktivitas atau pekerjaan tertentu di luar aktivitas mereka. Kemudian organisasi profesi tidak dilengkapi dengan sarana dan mekanisme bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan. Nah, seringkali masyarakat nggak tahu kalau terjadi hal-hal yang merugikan mereka harus kemana. Nah, kalau sekarang ini dengan berkembangnya media sosial, mereka malah curhatnya ke sosial media, ya, mereka menulis unek-unek ataupun keluhan di sosial media yang seringkali malah akan menimbulkan persoalan yang baru, ya, karena mungkin keterbatasan pengetahuan kemana mereka harus melapor ataupun kemana mereka harus menyampaikan hal-hal yang terjadi bila mana itu merugikan masyarakat atau bagaimana apabila mereka ingin menyampaikan keluhan. Kemudian rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai substansi kode etik profesi, ya, karena kode etik profesi itu sendiri mungkin juga dalam asosiasi atau organisasi profesi tersebut tidak melakukan sosialisasi ke masyarakat, sehingga masyarakat juga tidak tahu, ya, apa saja sih yang diuraikan atau yang termasuk diatur dalam kode etik profesi, ya, profesi tertentu. Kemudian faktor yang lain, belum terbentuknya kultur dan kesadaran dari para pengemban profesi untuk menjaga martabat luhur profesinya, ya. Jadi seringkali nilai-nilai sosial, ya, yang terkandung dalam setiap profesi itu seringkali atau bisa saja terjadi di mana mereka kurang mengemban kurang dengan baik, sehingga memungkinkan terjadinya pelanggaran. Ada banyak faktor sehingga mereka dalam tanda kutip tergoda untuk melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan karena banyak alasan tertentu. Nah, pelanggaran yang terjadi sebenarnya sudah ditentukan bahwa akan bisa dikenakan sanksi, ya. Jadi masing-masing anggota organisasi profesi biasanya mempunyai dewan kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk menangani pelanggaran-pelanggaran kode etik yang terjadi di setiap organisasi profesi. Kemudian kode etik ini juga sebenarnya berisikan ketentuan-ketentuan profesional seperti kewajiban melapor jika ketahuan bahwa ada rekan sejawat yang melanggar kode etik. Nah, jadi rekannya seharusnya apabila mengetahui ada pelanggaran maka mereka bisa melakukan pelaporan. Ya, tentu saja dengan tujuan untuk menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain.
Tetapi walaupun dalam kenyataannya seringkali ya rekan sejawat walaupun mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan oleh rekan yang lain, tetapi enggan melaporkan karena juga berbagai alasan. Nah, sanksinya di sini sebenarnya ada 2 macam, yaitu sanksi moral dan juga sanksi dikeluarkan dari organisasi. Ya, kemudian kalau memang melanggar hukum tentunya akan ada sanksi-sanksi tertentu yang dikenakan yang terkait dengan aturan-aturan hukum. Nah, di sini ada beberapa kode etik dari berbagai profesi ya, yang akan diuraikan ya. Di antaranya kode etik bagi akuntan. Ya. Kode etik akuntan profesional ini diadopsi dari Handbook of the Code of Ethics for Professional Accountants. Ya. Edisi 2016 yang dikeluarkan oleh International Ethics Standard Board for Accountants of the International Federation of Accountants. Ya, jadi kode etik akuntan profesional ini disahkan pada tanggal 5 Desember 2016 dan berlaku efektif sejak Januari 2017. Nah, di dalam kode etik akuntan tersebut ada 3 bagian, yaitu bagian A yang berisikan prinsip dasar etika, bagian B yang berisikan akuntan profesional di praktek publik, bagian C berisikan akuntan profesional di bisnis. Ya, jadi itu beberapa bagian yang tercakup dalam kode etik akuntan profesional. Nah, di sini juga sedikit ada penjelasan bahwa di bagian A itu ya berisi prinsip dasar etika, ya, meliputi integritas, objektivitas, kompetensi, serta kehati-hatian profesional. Juga ada terkait kerahasiaan dan perilaku profesional. Nah, di sini juga memberikan suatu kerangka konseptual dalam identifikasi dan mengevaluasi ancaman terhadap prinsip dasar etika, serta menerapkan perlindungan untuk menghilangkan ataupun mengurangi ancaman sampai pada tingkat yang dapat diterima. Nah, demikian juga ada sedikit uraian mengenai bagian B dan bagian C. Nah, untuk bila ingin mengetahui lebih jelas, silahkan bisa dicari dalam berbagai sumber referensi yang ada secara lengkap isi dari kode etik profesi akuntan profesional. Nah, apa fungsi etika profesi akuntansi ini ya? Tentu yang pertama untuk memberikan laporan dan menyajikan data yang benar tentang perusahaan. Ya, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa mereka membantu ya klien, dalam hal ini biasanya perusahaan, untuk menyajikan membuat dan menyajikan laporan keuangan, membantu penegakan hukum ya, karena apabila ada kecurangan ataupun tindakan kesalahan bisa saja itu akan dikenakan tindakan hukum. Mencegah adanya kecurangan akuntansi ya, mengajarkan tentang tanggung jawab dan kewajiban moral kepada akuntan dan auditor. Kemudian mengenali masalah akuntansi yang berkaitan dengan etika. Ya, jadi jangan sampai aktivitas yang mereka lakukan bertentangan dengan kode etik profesinya. Nah, selain kode etik profesi akuntan ya, ada juga kode etik profesi hukum. Ya. Nah, profesi hukum di sini adalah suatu profesi untuk mewujudkan ketertiban berkeadilan sebagai kebutuhan dasar manusia yang memungkinkan manusia dapat menjalani kehidupannya secara wajar. Ya, jadi bagaimana mereka yang tergabung dalam profesi di bidang hukum tersebut bisa mewujudkan ketertiban yang berkeadilan. Ya. Setiap profesi hukum mempunyai fungsi dan peranan tersendiri karena ada banyak profesi yang terkait dengan hukum. Ya.
Jadi masing-masing profesi tersebut mempunyai fungsi dan peran yang berbeda. Ya, dengan tujuannya tentu untuk mewujudkan ketertiban yang berkeadilan tadi, ya. Dalam rangka untuk pengayoman hukum berdasarkan Pancasila dalam masyarakat yang harus diterapkan sesuai dengan mekanisme hukum berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Jadi di sini mereka yang tergabung dalam berbagai profesi di sini tentu harus memegang teguh etika dan bertanggung jawab, ya, atas tugasnya untuk meminimalisir terjadinya kecurangan pada saat melaksanakan tugasnya, sehingga tentu ada kode etik untuk setiap profesi yang tergabung dalam profesi hukum di sini, ya. Bisa saja dari misalnya kepolisian, mungkin profesi yang lain seperti mungkin jaksa, advokat dan lain sebagainya. Nah, pengemban profesi hukum di sini mencakup 4 bidang. Yang pertama, penyelesaian konflik secara formal. Ya, di sini melibatkan hakim, advokat, jaksa dan lain sebagainya. Kemudian pencegahan konflik. Ya, bidang yang kedua pencegahan konflik. Kemudian ada juga bidang penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi, negosiasi, dan juga yang keempat penerapan hukum di luar konflik. Ya, jadi profesi hukum di Indonesia meliputi semua fungsionaris utama hukum, ya. Jadi meliputi ada hakim, jaksa, polisi, advokat atau pengacara, notaris, konsultan hukum, ahli hukum di perusahaan. Jadi ada banyak profesi yang tergabung dalam profesi hukum ini, di mana masing-masing tentu diatur oleh kode etik profesinya. Nah, semua kode etik profesi hukum tersebut mewajibkan agar setiap profesi hukum itu dijalankan sesuai dengan jalur hukum dan tidak ada penyalahgunaan wewenang. Ya, karena tentu wewenang polisi, wewenang jaksa, advokat itu masing-masing berbeda sesuai dengan kapasitas masing-masing profesi. Nah, jangan sampai apa yang mereka jalankan itu terjadi penyalahgunaan wewenang, ya. Tapi tidak dapat dipungkiri walaupun dalam prakteknya, ya, dalam aplikasinya bisa saja terjadi penyimpangan-penyimpangan walaupun sudah ada kode etik yang mengatur, ya. Sehingga perlu reformasi internal aparat penegak hukum secara konsisten, profesional dan berkelanjutan terkait dengan penegakan etika profesi hukum. Ya, harus selalu ditingkatkan, ya, kapasitas, kemampuan, ya, baik pengetahuan, pengalaman, ya, kemudian juga motivasi, dedikasi dan integritas yang tinggi. Nah, ada beberapa masalah yang mungkin dihadapi oleh profesi hukum tersebut. Ini saya kutip, ya, dikemukakan oleh Sumaryono. Yang pertama, kualitas pengetahuan profesional hukum. Ya, makanya dari awal dinyatakan bahwa mereka yang mempunyai profesi di bidang hukum, ya, dan di bidang apa saja itu seharusnya selalu meningkatkan, ya, pengetahuan, kemampuan, kapasitas, ya, selalu mengupgrade dirinya agar mereka bisa memberikan pelayanan yang baik, ya, yang sesuai dengan aturan ataupun kode etik yang ada. Kemudian adanya penyalahgunaan profesi hukum. Nah, di sini tadi terkait dengan wewenang yang dimiliki. Jangan sampai wewenang yang dimiliki digunakan untuk hal-hal yang tidak baik, ya, malah melanggar kode etik profesinya. Kemudian
Masalah lain yang sering muncul, profesi hukum menjadi kegiatan bisnis. Nah, jangan sampai pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ya itu dikarenakan bukan karena mereka tidak tahu tugas, tanggung jawab atau hak dan kewajibannya, tetapi justru karena mereka tahu, mereka memanfaatkan celah-celah yang ada ya, lebih mengedepankan aktivitas bisnis dalam memberikan pelayanan atau aktivitas profesionalnya, sehingga membuat mereka mengabaikan kode etik profesinya. Nah, ini jangan sampai hal itu terjadi. Kurang kesadaran dan kepedulian sosial. Nah, walaupun setiap profesional berhak mendapatkan imbalan ataupun balas jasa terhadap apa yang sudah dia berikan, ya, jasa yang sudah diberikan, jasa profesional yang tentunya mereka dapatkan tidak dengan mudah, ya, tetapi tetap ada unsur-unsur kepedulian sosial yang harus selalu diasah atau juga sebaiknya dikedepankan. Ya, jangan memilih misalnya ya klien yang dipilih hanya yang bisa memberikan fee ataupun mungkin bisa memberikan imbalan yang besar. Nah, mereka yang kurang mampu tidak diberikan jasa ataupun dilayani dengan baik. Nah, itu seringkali bisa ataupun ada terjadi hal-hal yang demikian. Kemudian kontinuasi sistem yang telah usang, ya seperti tadi, kode etik itu tidak hanya digunakan ya atau dibuat suatu waktu dan digunakan untuk selamanya, tetapi secara kontinu harus selalu dievaluasi apakah sudah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, sesuai dengan zamannya, perlukah direvisi atau tidak. Nah, aktivitas revisi itu juga tentu memerlukan ya kapasitas atau kemampuan yang memadai bagi setiap anggota profesi, terutama mereka yang bertugas untuk melakukan ataupun membuat kode etik profesinya. Nah, jadi harus dibuat secara kontinu. Untuk dapat membuat secara kontinu dan bisa mengikuti perkembangan, mereka harus mempunyai kapasitas atau kemampuan yang memadai. Nah, peranan etika profesi hukum. Nah, yang pertama, pemanfaatan ilmu pengetahuan dalam pelaksanaan profesi seharusnya tidak bertentangan dengan nilai-nilai atau etika. Ya, jangan sampai pemanfaatan ilmu pengetahuan tersebut malah bertentangan dengan nilai-nilai atau etika yang ada dalam budaya masyarakatnya, ya, sehingga apabila terjadi ya, ada pertentangan, tentu akan menimbulkan permasalahan dan konflik. Nah, diharapkan aktivitas atau profesi tersebut ya bisa mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat, mendatangkan kebaikan, ya, bukan pelanggaran ataupun hal-hal yang merugikan. Tolak ukur utama menjadi penyelenggara profesi hukum yang baik terletak pada independensi dan kuatnya integritas moral bagi penyelenggara profesi. Jadi kita sudah pernah pelajari bersama bahwa setiap profesional ya pelaksana profesi tertentu ya mereka harus independen dan juga berintegritas yang tinggi agar mereka bisa menjalankan profesinya dengan baik dan benar. Kemudian selain kode etik profesi di bidang hukum, ada juga di kedokteran, di mana kita sudah pernah pelajari bahwa kode etik kedokteran ini salah satu kode etik profesi yang pertama kali muncul gitu ya. Nah, kode etik kedokteran di Indonesia itu diatur dalam Kodeki, ya, Kode Etik Kedokteran Indonesia.
di mana Kode Eki ini merupakan kumpulan norma untuk menuntun dokter di Indonesia selaku kelompok profesi yang berpraktik di masyarakat. Nah, di sini meliputi ada kewajiban dokter secara umum, kewajiban dokter terhadap pasien, kewajiban dokter terhadap teman, kewajiban dokter terhadap diri sendiri maupun sejawatnya. Ya, jadi ada banyak hal yang diatur dalam kode etik kedokteran ini. Nah, sikap etis dan profesional yang dituntut dari seorang dokter. Ya, yang pertama autonomi, di mana seorang dokter dituntut untuk menghormati hak-hak pasien, ya, atau memenuhi hak-hak pasien. Kemudian yang kedua beneficence, melakukan tindakan untuk kebaikan pasien, ya, tindakan yang terbaik, ya, untuk menyehatkan atau mungkin untuk menyelamatkan jiwa pasien. Ya, misalnya karena suatu penyakit tertentu maka harus diadakan operasi atau mungkin pengangkatan suatu anggota tubuh dan lain sebagainya, di mana hal itu dilakukan untuk kebaikan pasien. Kemudian non-malfeasance, tidak melakukan perbuatan yang memperburuk pasien. Ya, jangan sampai tindakan yang dilakukan membahayakan kesehatan maupun keselamatan jiwa pasiennya. Kemudian justice, bersifat adil dan jujur. Ya. Altruisme, pengabdian pada profesinya. Ya, jadi di sini beberapa sikap etis dan profesional yang dituntut dari seorang dokter. Di dalam Kode Eki itu juga memuat berbagai kewajiban dokter. Ya, di antaranya mengamalkan sumpah dokter, melaksanakan standar profesi dokter, kebebasan dan kemandirian profesi, dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa hal yang harus wajib ya dilakukan oleh seorang dokter, ya, sehingga yang bersangkutan bisa disebut dokter yang profesional. Sekaligus juga ada beberapa larangan atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang dokter, ya. Di antaranya perbuatan yang bersifat memuji diri, ya, itu tidak diperkenankan, ya. Perbuatan atau nasihat yang melemahkan daya tahan psikis dan fisik pasien. Nah, seringkali walaupun memang menurut ilmu pengetahuan yang dimiliki, menurut situasi dan kondisi saat itu, kondisi pasien misalnya memang sedang sangat tidak baik, ya, tetapi kalau hal itu disampaikan bisa menurunkan, ya, atau melemahkan daya tahan psikis maupun fisik pasien, sebaiknya itu tidak disampaikan terlebih dahulu, menunggu pasiennya siap atau mungkin bisa diberitahukan kepada keluarga pasiennya. Juga beberapa larangan-larangan yang lain, ya, seperti mengambil alih pasien dari teman sejawat. Nah, kecuali kalau memang dengan persetujuan, misalnya pasien itu sudah ditangani oleh dokter A, maka dokter B tidak bisa serta-merta mengambil alih pasien tersebut kecuali dengan persetujuan atau prosedur yang diperbolehkan. Seperti itu, misalnya karena bidangnya yang ditangani mungkin lebih sesuai dokter B, maka bisa dialihkan ke dokter B. Nah, pelanggaran etik dalam bidang kedokteran meliputi dua hal, yaitu pelanggaran etik secara murni maupun pelanggaran etik kolegal, ya. Nah, di sini ada beberapa contoh pelanggaran-pelanggaran yang bisa disebut dalam pelanggaran etik murni, seperti menarik imbalan jasa tidak wajar, ya, mengambil alih pasien tanpa persetujuan, dan lain sebagainya. Demikian juga pelanggaran etik kolegal, misalnya pelayanan kedokteran di bawah standar, ya, menerbitkan
keterangan palsu dan lain sebagainya. Di sini ada beberapa contoh pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa terjadi dalam profesi kedokteran. Apakah ada sanksinya? Tentu saja ada. Ya, masing-masing pelanggaran yang terjadi dalam setiap profesi tertentu akan diatur sanksinya dalam kode etik profesi tersebut. Ya. Pelanggaran etik diselesaikan oleh Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Ya, sanksinya tentu tergantung pada berat ringan kesalahannya. Ya, mulai dari mungkin nasihat, peringatan lisan, ataupun hingga pemecatan. Kemudian ada sanksi pelanggaran disiplin, ada peringatan tertulis, ada rekomendasi pencabutan surat izin praktek, ya seperti itu. Jadi bertahap, ya, tergantung apakah kesalahan yang dilakukan berat atau ringan. Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Nah, di sini merupakan lembaga otonom Konsil Kedokteran Indonesia atau KKI yang sifatnya independen untuk menegakkan disiplin kedokteran, ya. Di sini jadi seringkali dibedakan baik kedokteran, ya, maupun kedokteran gigi, ya, karena untuk menjadi seorang dokter ataupun dokter gigi di sini jenjang pendidikannya awal itu sudah dibedakan, gitu ya. Tetapi aturan kode etiknya mungkin masih menjadi satu bidang, ya, bidang kedokteran, ya. Berwenang untuk menentukan adanya tindakan kesalahan yang dilakukan dokter maupun dokter gigi, ya, dan berbagai tugas-tugas dari lembaga tersebut. Nah, kemudian yang saya berikan uraian terakhir adalah kode etik profesi dosen. Jadi seorang dosen pun sebenarnya juga mempunyai aturan-aturan yang mengatur segala tingkah laku, aktivitas baik individu maupun organisasi, secara organisasi profesi. Nah, undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen di sini jadi satu, ya, adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, ya, tentang guru dan dosen. Nah, di sini saya lebih cenderung menyajikan yang dosen, ya. Nah, dalam undang-undang ini dosen adalah, atau definisi seorang dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Jadi itu adalah definisi atau pengertian dosen dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Nah, dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundangan serta dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Ya, jadi seorang dosen profesional diangkat, ya, sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dibuktikan dengan adanya sertifikat pendidik. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani rohani, memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan oleh satuan pendidikan tinggi tempatnya bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ya, jadi sebagai salah satu upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Nah, kualifikasi yang dituntut dari seorang dosen, ya, bisa diperoleh melalui pendidikan tinggi, ya, minimal pasca sarjana, ya, yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian masing-masing, ya. Jadi walaupun dosen juga mungkin bidang yang ditekuni juga berbeda. Jadi diharapkan
mereka bisa mempunyai ya kualifikasi yang memadai, mempunyai kemampuan di bidang masing-masing. Nah, kualifikasi minimum seorang dosen yang pertama, apabila dia adalah lulusan dari program magister, maka diperkenankan untuk memberikan ya melakukan aktivitas ya ataupun istilahnya mungkin umumnya mengajar gitu ya dalam program diploma ataupun sarjana. Dan untuk lulusan program doktor bisa digunakan untuk program sarjana sebenarnya ataupun pasca sarjana ya. Kemudian setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa juga dapat diangkat menjadi dosen ya. Nah, di situ juga diatur berbagai hak-hak dari seorang dosen ya. Ada memperoleh penghasilan tentu saja ya. Kemudian untuk mendapatkan promosi dan penghargaan, memperoleh perlindungan dan lain sebagainya, itu juga diatur dalam undang-undang tersebut. Berbagai hak-hak yang bisa dimiliki oleh seorang dosen. Selain hak, tentunya sebelum haknya diperoleh atau diberikan, mereka harus memenuhi berbagai kewajiban tertentu. Itu juga diatur dalam undang-undang tersebut, seperti melaksanakan pendidikan, pelatihan, dan pengabdian pada masyarakat. Ya, di sini jadi seorang dosen tidak hanya sekedar mengajar ya, tetapi mereka juga harus melakukan penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Nah, di sini juga diuraikan berbagai kewajiban-kewajiban yang lain ya, dalam undang-undang tersebut. Silahkan bila mana memang ingin mengetahui lebih jauh bisa dilihat, dicari referensi undang-undang yang mengatur tentang guru dan dosen ya. Nah, seorang dosen mempunyai beban kerja tertentu yang mencakup kegiatan yang secara pokok, tugas pokok dan fungsi seorang dosen adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi ya, itu yang terkait dengan pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian pada masyarakat. Ya, jadi secara umum sebenarnya mencakup 3 hal tadi ya, pendidikan, penelitian dan pengabdian. Nah, pendidikan tentu mencakup dari perencanaan sampai melakukan evaluasi, juga mungkin memberikan bimbingan dan pelatihan. Kemudian tugas pokok yang kedua adalah melakukan penelitian. Kemudian yang ketiga adalah pengabdian pada masyarakat. Nah, selain itu dimungkinkan juga dosen mendapatkan tugas tambahan, misalnya menjabat dalam struktur organisasi ya, menjabat misalnya ataukah menjadi pimpinan dan lain sebagainya. Apakah ada sanksi? Ya, tentu saja dalam setiap kode etik akan ada sanksi bila mana anggota profesi tersebut melakukan pelanggaran ataupun kesalahan. Nah, sanksinya sama, tentu dilihat dari seberapa berat kesalahan yang dilakukan, dari yang ringan sampai yang berat. Jadi sanksi berupa teguran ya, dari kemudian ada peringatan tertulis sampai pada pemberhentian tidak dengan hormat ya. Jadi tentu ada step by step di mana sanksi itu diberikan sesuai dengan berat tidaknya kesalahan yang dilakukan. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Silahkan apabila masih dirasa kurang ya, belum cukup, silahkan ditambahkan dengan mencari referensi dari berbagai sumber yang ada. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.